Shalom, jumpa lagi di Be Patient Jilid 2. Tetap melangkah maju meski tanpa kepastian. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dan aku akan berkati orang yang berkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuki engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Seorang penulis Amerika, Mary G. Brainerd, mengatakan dalam tulisannya, I would rather walk with God in the dark than go alone in the light. Atau dalam bahasa Indonesia, saya memilih berjalan bersama Tuhan meski dalam gelap daripada berjalan di tempat terang tanpa Tuhan. Iman seperti itulah yang ada pada Abram. Tuhan berfirman kepadanya, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Negeri itu baru akan ditunjukkan, tetapi belum. Di mana letaknya, bagaimana keadaannya, dan sebagainya Abram tidak tahu. Tetapi dia percaya kepada Tuhan dan berangkat. Abram memilih walk with God in the dark, berjalan bersama Tuhan meski dalam gelap. 3 pokok renungan. Yang pertama, berjalan dalam gelap bersama Allah. Jika kita baru mempercayai sesuatu setelah kita melihat, itu artinya kita mengetahui, bukan mempercayai. Beriman kepada Tuhan tak bisa lain kecuali melangkah bersama Allah meski di dalam gelap. Itu seperti ungkapan lagu gereja Jawa, kawula asumende ingkang sonto kumandel kan ningalilir tiang wuto, yang artinya hamba bersandar pada kehendak-Mu, percaya meski tak melihat bagai orang buta. Iman adalah mempercayai Allah meski kita tidak bisa melihat bentuk atau rupa. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Beriman memang seperti itu. Terkadang itu mudah, secara khusus saat menjelang tidur kita berdoa dan memohon lindungan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan mendengar, lalu tanpa gelisah sedikit pun kita tertidur dan lelap. Kadang-kadang sesederhana itu. Namun yang dihadapi oleh Abram sungguh tidak semudah itu. Situasi sedemikian rupa, berat dan kompleks sehingga wajar bila mana menimbulkan perang batin. Jadi sebagaimana orang benar akan hidup oleh iman, Roma 1 ayat 17. Pokok renungan kedua, kita hidup untuk mewujudkan rencana Allah. Allah tidak pernah memaksa Abram untuk mengikuti kehendaknya, tetapi hanya mengatakan untuk pergi ke negeri yang jauh lebih menakjubkan daripada yang sedang dialaminya. Abram harus menjernihkan mata hatinya agar rencana dapat terwujud. Efesus 1 ayat 18 mengatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kala itu Abram berada di tengah situasi yang aman, bahkan makmur. Jadi tidak semudah itu baginya untuk tergiur dengan janji indah Allah. Aku akan buat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau setelah membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nama Abram atau Aviram artinya adalah bapa yang ditinggikan. Nama ini jelas menyeratkan bahwasanya dia berasal dari keluarga terpandang. Keadaan yang membuatnya semakin sulit memenuhi panggilan Allah. Karena itu dibutuhkan iman, kerendahan hati, dan ketaatan yang tinggi. Abram memilih takut akan Tuhan. Amsal 22 ayat 4 mengatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Yang terakhir, penyertaan Allah adalah lebih dari cukup. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tidak mudah untuk meninggalkan tempat yang telah sekian lama memanjakannya dan menuju negeri antah berantah. Mematuhi ajakannya berarti terpisah dari negeri yang sudah membesarkannya, kasih sayang kerabatnya, dan rumah ayahnya. Semua itu harus ditinggalkan demi alasan yang sebenarnya tidak jelas dalam pikiran Abram. Namun sebagai orang beriman, dia memiliki keyakinan penuh pada kewajaran usulan Tuhan. Maka ia pun rela pergi ke negeri yang tidak dikenalnya. Orang beriman, penyertaan dan tuntunan Allah ada lebih dari cukup.
fokus pada petunjuk Allah harus menjadi prioritas utama, karena itu akan membawanya ke negeri di mana ia diutus. Yeremia 29:11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari esok yang penuh dengan pengharapan. Mengikuti rencana Allah adalah langkah yang terbijak. Saya tutup dengan 3 closing statement. Closing statement yang pertama, Kristus berharap kita memiliki iman yang totaliter, yaitu percaya meski tidak melihat. Yohanes 20:29 mengatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Closing statement kedua, sebagai orang beriman, memahami rancangan Tuhan dan bertekad mewujudkannya adalah prioritas utama. Ulangan 11:1 mengatakan, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan setia berpegang pada segala ketetapannya, peraturan-peraturannya dan perintahnya. Pokok renungan yang terakhir, rancangan dan keinginan Tuhan adalah demi kepentingan kita sendiri, oleh karena itu taatilah. Yesaya 48:18 mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan Yesus memberkati.